Pekerja itu secara tidak sengaja menginjak palu di atap. Palu itu jatuh ke rangka besi di bawah rumah dengan suara mendengung. Mengenai sekrup pengencang, berputar 180 derajat, dan memotong leher orang yang lewat di tempat. Pada saat yang sama, seseorang menyeret penutup lubang got yang dicuri di belakangnya. Tanpa diduga mengenai penahan ban mobil yang sedang parkir. Detik berikutnya ban mobil mundur, dan truk tangki minyak mulai meluncur ke bawah persimpangan. Saat ini Duta Besar AS di Inggris berada di dalam mobil di persimpangan. Truk tangki minyak terus meluncur dan bagian belakang truk langsung bertemu dengan mobil Duta Besar AS. Minyak terus menyembur ke dalam mobil Duta Besar AS. Sebelum Duta Besar AS sempat bereaksi, lelaki tua membuang puntung rokoknya. Tanpa diduga, puntung rokok di tangannya menyulut bensin di tanah dan mobil Duta Besar AS dan mobil tangki itu meledak dengan keras. Segera setelah itu, orang kedua di kedutaan AS di Inggris diperintahkan untuk segera menjabat. Dia menjadi duta besar termuda untuk negara asing dalam sejarah. Putranya yang berusia 6 tahun merencanakan semuanya sendiri. Dan ini anak yang lahir pada pukul 6, tanggal 6 dan bulan 6. Dia selalu dianggap sebagai orang yang tidak menyenangkan oleh teman-teman sekelasnya. Karena pada hari kelahirannya, 3 meteorit juga mendarat di bumi pada waktu yang bersamaan. Menurut rumor kuno di gereja, ketika meteorit mendarat, iblis akan terbangun di dunia. Dan malapetaka bagi umat manusia akan segera datang. Benar saja, bersamaan dengan kelahiran anak itu. Anak laki-laki Lowen lahir di rumah sakit yang sama. Lowen sangat terburu-buru. Ketika sampai, dia hanya melihat pendeta yang bertugas membaptis bayi, berdiri di luar bangsal. Pendeta memberitahu Lowen, sayangnya janinnya sudah mati. Rahim istrimu rusak karena distosia, dan sulit untuk memiliki anak lagi. Lowen sedih, dan ingin melihat anaknya sendiri, tetapi dihentikan oleh pendeta. Dia membawa Lowen keluar dari ruang bersalin lain. Saudari Lowen adalah seorang perawat, dan bayi yang digendongnya adalah seorang yatim piatu. Mungkin ini pengaturan Tuhan, bahwa anak ini lahir pada waktu yang sama dengan anak Anda. Sebelum istri Anda tahu tentang anak Anda dapat mengadopsi dia, sehingga istri Anda tidak akan sedih. Segera setelah Lowen mendengar bahwa istrinya tidak akan dapat melahirkan lagi. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk mengikuti saran pendeta. Untuk mengadopsi anak itu dan memberikan kepada istrinya sebagai anak mereka. Keduanya membesarkannya seperti darah daging mereka sendiri. Mereka menamai anak itu Daemir dan menuangkan semua cinta orang tua kepadanya. Namun, istri Lowen masih tidak tahu bahwa Daemir yang dia besarkan dengan seluruh kasih sayangnya bukan anak kandungnya. Daemir berusia 6 tahun. Duta Besar AS tewas di tempat saat perjalanan bisnis. Segera setelah itu, dia diperintahkan untuk segera menjabat dan menjadi duta besar termuda untuk negara asing dalam sejarah Amerika Serikat. Kecelakaan terjadi di pesta ulang tahun Daemir di era Silentman. Di pesta itu, anjing serigala menjulurkan lidahnya dan mengedipkan matanya. Senyum aneh tiba-tiba muncul di wajah pengasuh. Kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk datang ke atap dan letakkan tali di lehernya. It's all for you, Damien! Tapi pengasuh itu tertawa dan langsung melompat naik turun atap. Adegan ini kebetulan terekam oleh wartawan media di tempat kejadian. Melihat pengasuh dan istrinya tergantung di udara seperti boneka kain. Semua orang ketakutan, berteriak dan melarikan diri ke segala arah. Hanya anak berusia 6 tahun yang menyaksikan semua ini dengan tenang. Dan dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa itu hanya kesalahan pengasuh. Dia ingin menggunakan metode ini untuk merayakan ulang tahunnya yang berusia 6 tahun. Karena semua orang berantakan di pesta ulang tahun, Lowen bergegas ke putranya. Dia memeluk Daemir untuk menghiburnya, takut putranya akan ketakutan karena melihat pemandangan itu. Dia ketakutan, tetapi dia tidak tahu bahwa Daemir melambaikan tangannya ke anjing serigala dengan acuh tak acuh. Mengatakan bahwa dia telah menerima hadiah karena seseorang terbunuh di pesta ulang tahun. Segera setelah itu, Lowen menemui pendeta. Lalu pendeta memberitahunya, putramu adalah iblis. Bunuh dia secepat mungkin, jika tidak lebih banyak orang akan mati. Ketika Lowen mendengar bahwa dia adalah pengganggu, dia meminta penjaga di tempat, mengeluarkan pendeta sebagai orang gila, dan mengirimnya ke polisi secara tidak sengaja. Reporter memotret adegan ini. Saat reporter itu membersihkan foto itu, tiba-tiba melihat cahaya putih yang tidak normal di atas kepala pendeta.
Reporter mengira itu adalah masalah dengan pemaparan film.